weh. Disediain penjara. Coba siapa di sini yang menang dan siapa yang kalah? Batu hijau kalah. Nah, di taburi apa barusan? Jarum. Jarum tersebut berubah menjadi bambu. Wow, ternyata buta hijau masih bisa Kabur kabur ya. atau melawan. Nah, ada berapa lagi yang dibawa tas oleh Timun Mas? Sepertinya Timun Mas sudah mulai kelelahan ya. Apa ini yang dilempar oleh Timun Mas? Apa? Ya, kita lanjut ya. Kalian sudah bisa menangkap cerita dari video Timun Mas? Buta hijau semakin marah karena Timun Mas berhasil ya. Berhasil dia kelabui. Nah, Timun Mas ini yang terakhir menabui apa? Terasi. Kemudian terasi tersebut berubah menjadi Lava. api ya. Akhirnya buta hijau tidak terselamatkan. Dia tertenggelam di lava atau api ya. Cairan api. Dan akhirnya Timun Mas selamat. Nah, coba Ibu akan mengulas sedikit tentang cerita Timun Mas ini. Coba unsur-unsur dari cerita Timun Mas ini apa? Ya. Temanya apa? Timun ingin mengenai Itu mah judul. Temanya apa? mempunyai anak. Tentang Timun Mas? Timun Mas dan buta hijau jangan dulu. Apa? Kemanusiaan. Ya. Jadi ini tentang perjanjian antara Timun Mas dengan buta hijau ya. Nah, di sana ada perjanjian antara Timun Mas dengan Mbok Srini bahwa si Mbok tersebut ingin mempunyai seorang anak. Nah, dari cerita tersebut kalian bisa ambil latarnya di mana?
Latar tempat di mana? Gunung. Kemudian hutan. Kemudian rumah. Kemudian goa. Ya. Terus ini waktunya kapan? Tadi kalau lagi terang? Siang. Pagi, siang, dan malam. Karena tadi ketika buto ijo tenggelam, suasananya sudah seperti mau malam ya, menjelang malam. Nah, untuk amanat yang bisa diambil dari cerita Timur Mas itu apa, Cung? Apa, Fajri? Amanat yang bisa diambil dari cerita Timur Mas? Apa, Cung, yang bisa? Apa? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Terus apa lagi? Tadi yang sudah disampaikan oleh Bos Rini ketika kejadian itu amanat apa yang harus disampaikan? Pesan apa yang harus disampaikan? Jom. Menjaga diri baik-baik. Menjaga diri dengan baik-baik, ya. Kemudian tidak apa Evan? Tidak tergiur oleh rencana atau perjanjian apapun, karena nanti akan merugikan diri kita sendiri. Karena kan tadi ada perjanjian antara Bos Rini dengan ya. Selanjutnya kita akan mempraktikkan, ya. Kalian akan merasakan akan hanyut ke dalam cerita rakyat. Kemarin Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kita akan mengundi dulu, ya. Antri bukan tampilan yang pertama. Tampilan yang pertama kelompok siapa? Ketuanya boleh ke depan. Silakan ketuanya boleh ke depan. Ayo dari kelompok ini. Ayo. Nanti kalian tampil kelompok berapa? Yang tampil pertama kelompok berapa? Silakan. Itu ke berapa? Ya berarti ini kedua. Kelompok satu mana? Penampil yang pertama kelompok Evan menampilkan cerita rakyat yang berjudul apa? Paripurna. Ya, berarti untuk cerita yang paripurna bersiap-siap. Udah biar aja gitu. Pakai rok aja. Rok pramuka ya? Ya, saya pakai rok aja. Ya, kalian bersiap-siap. Silakan siap-siap untuk cerita rakyat apa? Malin Kunda. Ya. Ya. Untuk siap-siap di belakang ini panggung. Kita tampilkan. Sudah siap untuk persiapannya? Kelompok yang lain bisa duduk di depan sini untuk menyaksikan temannya mempraktekkan cerita rakyat tentang Silakan untuk penonton bisa duduk. Ini sedang siap-siap ya.
Silakan untuk penonton atau teman yang lainnya bisa menyaksikan nanti setelah penampilan kalian bisa merefleksi atau menilai teman kalian ya. Di sini nontonnya di depan ngadep ke sana. Mundur, di sini mundur. Di sini tah. Yang tampil ini penonton mana nggak ada lagi? Saya Pak, Bayu, Kadir, Fikri. Bisa majuan sini, geser. Sebelah sini. Rapa sebelah sini. Silakan penampilan kelompok 1 tentang cerita Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi Malin, Ibu pergi berjualan di pasar dulu ya nak. Malin mulai ikut berjualan di pasar. Tentu nak, Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar. Ayo Bu, dibeli ikan segarnya Bu. Bu, saya mau beli ya 1 kilo ikannya. Ikan segar. Ayo Bu, dibeli ikannya. Bu, saya mau beli ya 1 kilo ikannya. Saya juga Bu mau beli 1 kilo. Ya, sebentar ya Bu. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai berdagang. Ibu pasti lelah berjualan seharian di pasar. Melihat ibunya yang tergolek. Ya. Ibu pasti lelah berjualan seharian di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah, membuat tekad Malin semakin kuat untuk merangkul ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil pun berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah saatnya menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin nak untuk pergi merantau? Yakin Bu, doakan Malin ya agar bisa membahagiakan Ibu. Akan Ibu doakan nak. Hati-hati ya nak. Sampai jumpa Bu. Bersama pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapalnya.
sang ibu mulai merelakan anak semata wayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak semata wayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, bagaimana kabarmu nak? Ibu sudah merindukanmu. Semoga kamu sehat selalu ya. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Kabarnya esok hari Malin akan berkunjung ke sini bersama saudara lainnya. Malin. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin, Malin, Malin anakku. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Bukannya ibu Malin kaya raya? Apakah dia benar ibu Malin? Kamu siapa? Aku tidak pernah mempunyai ibu dan miskin seperti itu. Malin, kenapa kamu berubah nak? Tidak disangka Malin tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Dia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadi cerah menjadi gelap, bertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai. Ibu, maafkan aku Bu. Tolong aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud minta maaf. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus Malin terima karena sudah durhaka kepada ibunya. Bayangian dari kelompok kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
melakukan kesalahan yang begitu besar sebagai hukuman. Mereka diusir ke bumi. Sang dewa berubah menjadi anjing yang bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Wangimuliang. Suatu hari, seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya, sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air sehingga terkumpul di batok kelapa yang sudah kering celenyong. Yang kemudian hari, seorang sang raja pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya, sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air sehingga terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng wangi yang kebetulan ada di sekitarnya. Meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga karena dia adalah jelmaan seorang dewi kayanya. Adalah sekedar dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis lautnya. Dia mencarinya, nampak seorang bayi perempuan cantik berbaring di antara semak-semak. Karena merasa ibu bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia dibesarkan seperti putrinya sendiri. Namun ia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya Dayang Sumbi begitu terkenal seantara negeri. Banyak raja dan pangeran berebutan untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagai besar waktunya, dia habiskan untuk membuat kain tenun. Yang indah, suatu ketika saat menenun gulungan benang memiliki jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana. Dengan berjalan kaki, merasakan putus asa untuk mengambil benangnya. Dia pun mengucapkan sumpah. Tak berselang lama, seekor anjing datang membawa gulungan benang miliknya. Yang mengambil benangku, saya sumpah. Yang mengambil benangku, kalau dia perempuan akan kujadikan saudaraku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dengan tetap menikahi meskipun Tumang adalah seekor anjing. Nah, masa saya akan menikahi seorang anjing? Tapi gak apa-apa, saya akan menepati janjinya, seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikahi dengan seekor anjing, membuat sang raja murka. Kamu kenapa akan menikah dengan anjing? Saya akan menepati janji. Ya sudahlah, pergi kamu dari istana ini. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana. Kini Dayang Sumbi, dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Ih, lukanya kayak anakku. Luka itu persis seperti luka anaknya.
yang telah pergi merantau setelah lama diperhatikannya. Ternyata wajahnya pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya, dan dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran sang kuryang, dan dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta sang kuryang untuk membuat sebuah sabuk Waiting for connection. untuk menyeberang sungai itu. Sekian cerita dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Coba ibu akan merefleksi ya. Tentang tadi kelompok 1 yang tampil pertama menceritakan tentang malin kundang. Kemudian kelompok yang kedua menceritakan tentang coba ibu akan membagikan lembar kerjanya. Sebelum itu ibu akan kita akan mengetahui pesan yang dapat diambil dari cerita malin kundang apa? Mana cerita itu kelompok mana? Pesan yang bisa diambil dari cerita malin kundang apa? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian dari sang kuryang, Tidak boleh menikahi ibu. tidak boleh menikahi ibu sendiri. Nah, di sini duduknya per kelompok. Mana kelompoknya? Itu LKPD-nya. Isi ya. Silakan kalian isi nama kelompok. Ayo Pan, nama kelompok anggotanya. Tulis. Nah, di situ ada isiannya. Bisa kalian isi ya. Silakan. Cuma sedikit pertanyaannya. Pesan yang bisa diambil dari cerita yang tadi kalian sampaikan. Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, ibu akan ambil, dikumpulkan. Sini. Alhamdulillah, ibu akan merefleksi hasil belajar kalian. Bagaimana belajar hari ini, Bro? Kalian mengetahui cerita rakyat dari Jawa Barat. Ini cerita sang kuryang dan malin Malin kundang dari mana? Dari Jawa. Nanti kalian bisa mencari ya cerita rakyat dari Jawa Barat apa saja, cerita rakyat dari luar Jawa Barat apa saja, ya. Nah, kemudian kita sehari ini sudah belajar tentang cerita rakyat, ya. Unsur-unsur cerita rakyat tadi kita sudah sampaikan. Untuk itu, mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Surat Al-Ikhlas, ya. Biasanya pulang surat